Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fisikaholik. Hari ini kita akan membahas tentang elektrostatika ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang medan listrik. Jadi video pertama tentang elektrostatika kita sudah membahas tentang gaya listrik atau gaya Coulomb. Sedangkan di video yang kedua kita akan membahas tentang medan listrik dan beberapa contohnya. Dan sebelum kita mulai, tentu saja kita berharap sahabat Fisikaholik untuk dukung kita dan subscribe, like, dan share agar banyak siswa yang lebih tertarik untuk belajar fisika, karena fisika itu hal yang menarik untuk dipelajari. Dan fisika itu bukan hal yang susah, tapi fisika adalah hal yang sederhana yang bisa kita pahami dengan cara yang sederhana juga. Nah, di sini saya akan menerangkan dengan cara sederhana agar sahabat Fisikaholik bisa memahami materi medan listrik dengan mudah. Oke, yang pertama kita akan pahami dulu apa sebenarnya medan listrik tersebut. Kalau kita bicarakan tentang medan listrik yang disimbolkan dengan E, medan listrik adalah secara istilah adalah merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi bisa diartikan seperti ini. Jika ada gaya listrik, maka otomatis akan ada medan listrik. Akan tetapi, jika ada medan listrik, belum tentu ada gaya listrik. Kenapa saya bilang begitu? Karena medan listrik itu adalah medan atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi semacam kayak interaksi antara muatan dengan daerah sekitarnya, berbeda dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Kalau gaya Coulomb adalah interaksi antara dua buah muatan. Nah, sedangkan medan listrik adalah muatan terhadap suatu daerah di sekitar muatan, seperti itu. Nah, kalau kita bicarakan besarnya medan listrik, kita bisa membuat sebuah ilustrasi seperti ini. Jika ada muatan positif, maka medannya akan menjauhi. Tetapi jika ada muatan negatif, maka medannya akan menuju ke muatan tersebut. Nah, hal ini sebagai penunjang ketika nanti kita menemukan ada lebih dari satu muatan dalam satu daerah. Maka cara menggambarkannya adalah sesuai dengan kaidah muatan positif akan menjauhi, muatan negatif akan mendekati atau menuju ke muatan tersebut medannya. Nah, ketika kita menggambarkan rumusan medan listrik, adik-adik bisa melihat di sini ada muatan positif, kemudian ada suatu titik. Nah, medan itu adalah muatan terhadap suatu titik atau daerah tertentu yang ada di sekitar muatan tersebut. Jadi misalkan muatan itu berjarak R terhadap muatan tersebut, titik tersebut adalah berjarak R, maka karena medannya itu positif, maka di titik tersebut maka medannya akan menjauhi. Berarti medannya arahnya ke kanan, seperti itu. Nah, rumusan dari medan listrik itu dirumuskan dengan rumusan E sama dengan gaya per muatan. Jika gaya kemarin adalah kaki kurang remuk dibagi dengan Q, maka rumusan medan listrik bisa dituliskan kaki dibagi R kuadrat, seperti itu. Jadi, adik-adik bisa melihat di sini rumusan medan listrik hanya bergantung pada satu muatan, sehingga medan listrik adalah merupakan medan di sekitar daerah di mana muatan itu berada. Oke, kita akan masuk ke contoh soal ya. Di sini saya punya contoh soal. Dua buah muatan A dan B masing-masing bermuatan min 4 mikrocoulomb dan 36 mikrocoulomb terpisah dengan jarak 4 cm. Tentukan suatu letak titik C yang nilai medan listriknya berharga 0 diukur dari titik A.
Kalau diukur dari titik A, berarti kita menganggap bahwa ada dua muatan, muatan A dan muatan B yang berjarak 4 cm. Nah, ada ketentuan, jika muatannya berbeda jenis, maka medan yang berharga 0 itu di luar dan di dekat muatan yang lebih kecil muatannya. Jadi, tapi jika sejenis, maka medan yang berharga 0 itu di antaranya. Nah, saat ini kita punya soal di mana muatannya berbeda jenis. Satunya 4, satunya 36. Jadi bisa kita gambarkan gini. Yang sebelah kiri adalah 36. Yang sebelah kiri adalah QA yang muatannya adalah min 4. Kemudian yang sebelah kanan adalah 36 mikrokolom. Sebenarnya kalau penentuan nilai kecil itu bukan karena negatifnya ya, tapi karena nilainya. Karena apa? Karena medan listrik itu min itu menandakan muatan, bukan menandakan nilai. Jadi kalau kita lihat di sini ada min 4, ada 36, berarti sebenarnya nilainya adalah 4 dan 36. Minus adalah jenis muatannya, seperti itu. Jadi karena dia muatannya berbeda, maka medannya berharga 0 itu di luar dari muatan tersebut dan di dekat yang lebih kecil. Berarti kalau di sini dilihat yang lebih kecil adalah 4 mikrokolom. Maka medan yang berharga 0 adalah di sebelah kiri. Maka medannya di sebelah kiri. Berarti medannya di sebelah kiri, di sana, di titik ini, dan jaraknya ini berapa? Nah, kita misalkan jaraknya adalah X, seperti itu. Nah, syarat medan berharga 0 itu adalah ketika nilainya sama. Nah, di sini kita lihat jarak antara muatan A dengan titik di mana kita umpamakan dengan X, sedangkan jarak B terhadap titik tersebut adalah 4 ditambah dengan X. Nah, kemudian muatannya min 4 mikrokolom dan 36 mikrokolom. Kemudian syarat medan dari harga 0 adalah nilai E A yang dihasilkan oleh A dan E yang dihasilkan oleh B itu harus sama. Nah, jika kita masukkan ke dalam syaratnya, EA sama dengan EB, di mana E rumusannya adalah K Q per R, maka EA adalah K Q A R A, kemudian EB K Q B dibagi RB kuadrat. Maka di sini K-nya bisa kita coret, ya. Kemudian di sini QA-nya 4 mikrokolom, berarti 4 kali K10 pangkat min 6, QB-nya 36 kali K10 pangkat min 6, X-nya di sini RA adalah X kuadrat, kemudian di sini adalah 4 plus X kuadrat. Setelah pangkat 2 ini kita coret, maka yang tidak punya kuadrat akan kita kasih akar. Berarti 4 ini akan kita kasih akar, kemudian 36 ini akan kita kasih akar. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Akar 4 dibagi X sama dengan akar 36 dibagi 4 plus X. Setelah itu kita lakukan perkalian silang. Akar 4 sama dengan 2. 2 dikalikan 4 plus X. Kemudian 36. Akarnya adalah 6 dikalikan X. Maka hasilnya akan menjadi 2 per X sama dengan 6 dibagi 4 plus X. Kemudian kita kalikan silang, maka didapatkan 8X plus 2X sama dengan 6X. X sama X kita pindahkan ke sebelah kanan, maka 2X akan menjadi min. Berarti 8 sama dengan 4X, maka nilai X sama dengan 2 cm. Artinya, berarti nilai medan yang berharga 0 akan berada di 2 cm di sebelah kiri dari muatan A, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan cara pertama. Cara pertama adalah menggunakan cara konsep yang sesuai dengan konsep dasar. Kemudian kita bisa mengerjakan soal yang sama. Ya. Kita bisa mengerjakan soal yang sama seperti yang tadi, muatannya min 4 dan 36, jaraknya 4. Tetapi dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda artinya dengan cara yang lebih singkat dan lebih simpel. Kita tidak perlu lagi menggunakan aturan ini ya. Jadi di cara yang kedua, aturan ini tidak berlaku ya. Bahkan yang kedua pun saya katakan di aturan yang kedua ini, di cara yang kedua kita tidak lagi menggunakan aturan ini,
ya kan? Dan juga tidak menggunakan aturan yang ini. Maka kita hanya menggunakan langsung ketemu di mana letaknya sesuai dengan perhitungan. Caranya seperti apa? Kita lihat ya. Jadi caranya seperti ini. Ada dua muatan plus dan min terpisah sejauh 4 cm. Nah, dari sini kita hanya menggunakan rumusan X A sama dengan akar Ki A dibagi akar Ki A plus minus akar Ki B dikalikan jarak antara A dengan B. Nah, di sini tetap minus ini tidak dimasukkan dalam perhitungan, tetapi di sini perhatikan, di sini ada plus minus. Nah, kapan ini dipakai? Seperti halnya di sini, ketika satunya muatannya negatif, ya, satunya muatannya negatif, kemudian satunya bernilai positif, maka di sini nilainya di sini akan menjadi negatif. Ketika plus plus maka jadi plus, min min akan jadi min. Maka di sini kita masukkan nilainya akar 4 dibagi akar 4 plus minus akar 36. Karena di sini kita menggunakan min plus, maka di sini akan jadi min. Maka hasilnya adalah 2 dibagi akar 42 dikurangi 6 dikalikan dengan 4. Maka jaraknya akan ketemu min 2. Nah, di sini penggunaan min kan kita mengukur dari A, X A, B. Berarti kan di sini ya. Maka dari A, maka kita menggunakan min 2 berarti min berarti dia berada di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, jadi nanti ketemunya di mana? Di 2 cm di sebelah kiri A. Seperti itu. Jadi cara yang kedua akan lebih simple adik-adik gunakan ketika menjawab soal multiple choice. Tetapi soal yang pertama, ketika adik digunakan mengerjakan soal essay. Jadi tidak pilihan ganda, maka gunakan cara yang pertama. Dan kalau ketemu soal pilihan ganda, maka gunakan cara yang kedua, seperti itu. Kemudian materi pada medan listrik adalah medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Jadi pada bola konduktor bermuatan itu ada 3 kondisi, di mana yang pertama apabila medannya berada di kita ukur di dalam, ya. Pada saat medannya di dalam, maka R kecil atau letak titik yang diukur itu lebih kecil dibandingkan R. Jika kita mencari medan di permukaan, karena di permukaan sama dengan jari-jari, maka rumusannya adalah kaki dibagi R kuadrat, di mana R itu adalah, R besar itu adalah jari-jari. Akan tetapi ketika kita mencari di luar dari bola, misalnya di sini, maka kita menggunakan R kecil. Nah, jika kita mencari di luar itu biasanya ada keterangan di titik berapa dari permukaan, maka itu biasanya kita menggunakan R kecil, di mana R kecil itu diukur dari titik pusat sampai ke titik di luar permukaan tadi, seperti itu. Oke, jadi ukurnya dari sini, ya, dari sini pusat sampai dengan ujung sini, nanti berapa, seperti itu. Oke, saya sudah siapkan contoh soal untuk medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Contohnya, sebuah bola konduktor bermuatan 4 mikrokolom berjari-jari 8, hitunglah besar medan listrik yang berada pada jarak 4 cm dari permukaan bola. Nah, karena jaraknya 4 cm dari permukaan bola, maka tetap ya, kita ngitungnya sampai ke pusat bola, seperti sini, ya kan? Berarti nanti besarnya jaraknya adalah R ditambah dengan 4 seperti itu. Maka nanti bisa dituliskan, diketahui R-nya 8, R itu jari-jari, sedangkan R kecil adalah R ditambah 4 cm, maka ketemunya 12 cm. Sedangkan Ki 4 mikrokolom kita jadikan kolom, jadi 4 kalikan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, dari sini karena dia menggunakan titik yang berada di luar dari permukaan bola, maka kita menggunakan R kecil karena R kecil lebih besar daripada jari-jari. Maka dari itu rumusannya kita gunakan E sama dengan kaki R kuadrat, di mana K-nya adalah 9 kalikan 10 pangkat 9, Q-nya 4 kalikan 10 pangkat min 6, sedangkan R-nya
12 cm, berarti 12 kalikan 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, dari sini didapatkan nilai 12 kuadrat adalah 144 kalikan 10 pangkat min 4. Min 4 naik dengan 9 menjadi 13. 13 dengan 6, maka tinggal 7. Kemudian 9 kalikan 4 itu adalah 36 dibagi 144. Berarti ketemunya sama dengan 0,25 kalikan 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Oke, jadi pada bola konduktor bermuatan, kita tinggal menentukan di mana letak titiknya. Jika di titik yang mau dicari itu masih di dalam bola, tidak sampai di permukaan, maka bisa dipastikan besar medan listriknya sama dengan 0, seperti itu. Jika di permukaan sama dengan jari-jarinya, maka yang ini pakai jari-jari besar ya, bukan jari-jari, bukan R kecil tapi R besar. Tapi kalau kasus kayak gini, maka kita menggunakan R kecil, di mana R kecil adalah 4 ditambah dengan jari-jarinya, seperti itu. Oke, jadi itulah tentang medan listrik. Di video berikutnya saya akan memberikan contoh soal gabungan atau mungkin saya bisa ya antara medan listrik dan gaya listrik, seperti itu. Biar sahabat psikolik lebih memahami tentang materi gaya listrik dan medan listrik, seperti itu. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Dukung saya dengan cara subscribe aja agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten berkualitas dan bermanfaat untuk kalian belajar fisika. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.